Hai, kali ini gue ingin berbagi tips tentang bagaimana cara memainkan game PS1 di PC Windows kita. Nah, di sini kita akan coba install ya untuk emulator PS1 dari awal, termasuk bahan-bahannya nanti akan saya sediakan. Jadi untuk mempersingkat waktu lebih baik kita langsung saja mulai ya. Untuk dapat memainkan game PS1 di PC kita, di Windows kita, di sini kita butuh bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya antara lain adalah emulator PS1-nya. Di sini kita menggunakan emulator EPSX-i. Kemudian setelah itu kita butuh BIOS ataupun BIOS. Dan setelah itu kita butuh file ISO ataupun file kaset dari gamenya. Nah, di sini teman-teman misalkan ingin memainkan game apa, nah di sini kita butuh file ISO-nya ataupun file kasetnya ya dari game yang ingin kita mainkan. Nah, bahannya cuma 3 itu sih. Dan ini bahan-bahannya ini sudah saya taruh di link yang ada di deskripsi ya. Di situ teman-teman bisa unduh kecuali ISO-nya. Nah, di sini ISO-nya teman-teman bisa unduh di ROMsFun di sini. Nah, di sini kita dapat kunjungi ROMsFun ya. Nanti linknya ada di deskripsi juga. Teman-teman tinggal kunjungi saja di situ untuk mengunjungi website ini yang menyediakan untuk game yang akan kita mainkan gitu. Nah, jika websitenya sudah terbuka, teman-teman selanjutnya masuk ke tab room di sini. Masuk ke tab room. Kemudian teman-teman scroll ke bawah ya, kita cari untuk PS1-nya. Cari emulator PS1. Nah, di sini teman-teman klik yang PlayStation. Jangan yang lainnya ya, tapi yang PlayStation karena kita akan memainkan ataupun mengunduh kaset ataupun file ISO dari PS1 ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih saja ya. Saya sudah punya kaset ataupun file ISO-nya di sini. Nah, di sini saya punya kaset ataupun game Naskah Rumble 1. Nah, jika sudah kita mulai ke langkah installnya ya. Langkah installnya pertama kita ekstrak dulu yang file emulator dari EPSX-i-nya di sini. Kita ekstrak, kita double klik, kemudian kita klik ekstrak to. Klik ekstrak to. Kemudian kita klik OK. Jika sudah selesai kita tutup untuk WinRAR-nya. Kemudian setelah itu teman-teman ekstrak juga untuk file dari BIOS-nya di sini. Nah, ini untuk file BIOS-nya kita ekstrak juga, double klik. Kita klik ekstrak to. Klik ekstrak to. Klik OK. Sama seperti tadi ya. Setelah itu kita ekstrak juga untuk file dari gamenya ataupun file room-nya di sini. Kita ekstrak juga. Nah, kita ekstrak. Kita tunggu ya. Nah, jika sudah kita tutup. Nah, di sini sudah diekstrak semua. Selanjutnya kita buka untuk file BIOS-nya. Folder BIOS-nya jika sudah diekstrak maka akan muncul folder seperti ini. Kita double klik untuk buka. Kemudian di sini kita copy ataupun kita cut ya. Kita copy ataupun kita cut untuk file yang ada di dalamnya ya. File yang ada di dalamnya adalah file scph 1001.bin di sini ya. Kita klik kanan, kemudian kita copy ataupun kita cut bebas. Setelah itu kita kembali ke folder tadi. Nah, selanjutnya kita buka untuk folder EPSX-i-nya di sini. Kita buka untuk foldernya yang sudah diekstrak. Setelah itu kita buka folder BIOS yang paling atas. Nah, di sini untuk IRSMI-nya kita hapus saja di sini. IRSMI-nya kita hapus. Nah, di sini kita paste yang tadi, yang file BIOS-nya kita paste di sini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita kembali ke folder EPSX-i-nya. Nah, di sini ada aplikasinya ya. Untuk file aplikasinya kita jalankan, kita double klik. Nah, ini dia untuk emulatornya. Nah, di sini selanjutnya kita klik config di sini. Kita konfigurasi dulu ya untuk BIOS-nya. Kita klik config. Kemudian kita klik wizard guide di sini. Klik wizard guide. Kemudian kita klik config. Setelah itu kita pilih yang bawah sini. Kita pilih yang scph tadi, yang file yang kita pasang tadi kita pilih. Kita klik next. Kemudian kita pilih yang paling bawah ya, yang OpenGL yang bawah sini. Selanjutnya kita klik next. Kalau nggak ada, pilih yang atas juga nggak apa-apa sih. Kita klik next. Kita klik next lagi. Kemudian kita pilih yang bawah lagi ya.
Kalau nggak ada bisa pilih yang atas. Kita klik next, karena ini tergantung dari PC teman-teman sih. Biasanya untuk speknya seperti apa, biasanya ada opsinya di situ. Nah, kemudian selanjutnya kita sampai pada untuk controllernya di sini. Nah, di sini teman-teman misalkan menggunakan stick, berarti kita atur dulu ya untuk controllernya. Di sini saya mempunyai single stick di sini. Saya mempunyai single stick. Nah, di sini berarti saya akan konfigurasi untuk kontrol satunya. Untuk konfigurasi sama ya. Kita klik dulu pada tombol yang ingin kita konfigurasi ya. Kita samakan ya. Misalkan kita klik untuk R2-nya di sini. Untuk R2 kita klik di sini. Nah, di sini di joystick kita klik juga, kita tekan juga. Nah, dia sudah berubah ya. Kemudian untuk L1-nya kita klik, kemudian kita tekan juga. Nah, dia sudah berubah sampai semuanya selesai dikonfigurasi ya. Atas berarti tekan atas ini, kemudian di joysticknya ditekan arah atas, yang kiri, kemudian ini yang bawah, yang kanan. Nah, seperti itu sampai selesai ya. Di sini punya saya sudah dikonfigurasi sih, jadi di sini saya nggak harus konfigurasi semua. Intinya kita konfigurasi semua ya, mulai dari select, start juga, klik select, kemudian di joysticknya tekan select juga. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita klik OK. Jika teman-teman punya joystick 2, berarti teman-teman klik yang controller 2 ataupun diatur juga untuk controller 2-nya ya. Setelah itu klik next. Nah, setelah itu sudah down ataupun selesai. Nah, setelah BIOS-nya dikonfigurasi dan juga joysticknya, teman-teman bisa langsung jalankan gamenya ya di sini. Tapi di sini saya akan atur dulu agar game saya ini jadi full screen. Caranya adalah kita klik config lagi, kita klik video. Nah, teman-teman pastikan pilih yang atas ya. Kalau teman-teman biasanya baru pertama kali install, biasanya ada di window mode. Kalau window mode ini biasanya dia nggak full selayar seperti ini. Biasanya dia cuman seukuran berapa gitu. Intinya nggak full screen di layar kita. Karena biasanya untuk PS1 kan rasionya nggak wide ataupun nggak full gitu ya. Kita pilih yang full screen, setelah itu kita klik OK. Oh ya, di sini juga ada resolusi sih. Di config video ini ada resolusi juga. Di sini untuk resolusi desktopnya bisa dipilih. Biasanya jika pertama kali masih yang paling atas ya. Untuk yang paling besar ataupun paling HD yang paling bawah sini. Jika nge-lag, teman-teman bisa pilih yang atas. Nah, seperti itu ya. Klik OK. Nah, setelah itu kita coba jalankan gamenya ya. Kita coba jalankan gamenya. Caranya adalah klik file. Kita klik run ISO di sini. Nah, selanjutnya teman-teman cari file ISO-nya tadi ditaruh di mana ya? Untuk punya saya tadi kan ada di folder download. Nah, di sini. Nah, di sini kita cari juga di open ISO-nya di sini. Folder download, kemudian di naskah Rumble ya. Setelah itu kita klik di filenya di sini, di file yang .bin ya, yang atas. Kemudian kita klik open. Nah, kita tunggu ya, gamenya sudah mulai berjalan. Kita coba mainkan ya. Mainkan. Nah, dia keluar. Jika ingin melanjutkan, teman-teman klik run, kemudian kita klik continue. Seperti itu guys.
Nah, jadi intinya kita butuh bahan dulu ya, yang jelas. Bahannya ada emulatornya. Emulator yang kita gunakan adalah EPSXi. Kemudian file BIOS-nya. File BIOS-nya sudah tersedia tentunya, dan juga untuk ROM-nya. ROM-nya tadi bisa teman-teman download di ROMsFun. Nah, itu adalah salah satu website yang saya rekomendasiin karena di situ menurut gue cukup lengkap dan juga servernya tuh cepat buat download gitu. Yang penting yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai salah download kaset ya, karena jika teman-teman download kaset PS2 nggak bisa dijalankan di PS1 tentunya gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi mungkin hanya itu saja ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan lain ataupun mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.